Selamat malam. Selamat malam. Hari ini siapa yang menjadi tuan rumah di dalam kebaktian ini? Bukan kamu, bukan saya, bukan pendeta lain, bukan musikus, bukan kur, bukan pendeta. Yang menjadi tuan rumah hari ini adalah Yesus Kristus. Amin. 2000 tahun yang lalu, Natal pertama adalah Natal yang paling sepi, paling tersendiri, paling tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan di kota Yerusalem pun tidak ada satu orang yang tahu hari itu Yesus lahir. Natal yang begitu sepi, begitu mengerikan, begitu tersendiri. Mengapa 2000 tahun kemudian menjadi Natal yang begitu ramai? Hanya di Jakarta saja lebih 10 sampai 15 juta manusia yang merayakan hari Natal. Bukan hanya di sini. Ini hanya diselenggarakan oleh Gereja Reform Injili Indonesia. Tapi ada kebaktian lebih besar, lebih besar, lebih besar dari malam ini diadakan di Jakarta. Kita bukan terbesar, memang sengaja kita bikin bukan terbesar. Karena kita bukan mau rame-rame, mau repot-repot, tetapi kita mau mendengar firman Tuhan. Amin. Kalau saya bicara sesuatu, dengar baik-baik, lalu memberikan reaksi yang sesuai dengan apa yang kita tuntut di hadapan Tuhan. Kita bikin kebaktian ini bukan terbesar. Memang kita bukan mau terbesar, tapi kita mau yang dengar, yang datang, yang merayakan mengerti firman Tuhan. Amin. Apa gunanya kalau Natal hanya menjadi tempat rame-rame, tempat gurau-gurau, tempat ribut-ribut, tempat banyak orang berdosa, tapi Tuhan tidak dipermuliakan. Saya percaya Gereja Reform dari permulaan kita tidak gila hormat, kita tidak gila sesuatu di dunia ini, kita tidak gila uang, tapi kita gila mutu. Gereja Reform dari hari pertama didirikan dengan doa sepanjang suntuk. Semalam sebelumnya kita berdoa minta Tuhan berkati sepanjang jalan Gereja Reform Injili Indonesia di dalam sejarah. Entah sejarah Gereja Reform Injili Indonesia berapa panjang. Sampai hari ini sudah 36 tahun lebih 2 bulan setengah. Berarti 36 tahun lebih 2 bulan setengah sebelum ini di dunia tidak ada Gereja Reform Injili Indonesia. Pada saat itu pertama kali diadakan kebaktian, banyak orang tidak tahu, tidak setuju, tidak mengerti, bahkan banyak yang marah sama saya. Mengapa? Mesti ada Gereja Reform Injili Indonesia. Apakah gereja kurang banyak? Apakah gereja tidak beres? Apakah gereja tidak cukup? Mengapa harus ada lagi Gereja Reform Injili Indonesia? Stephen dong jawab. Saya susah jawab. Karena beban
yang Tuhan berikan di dalam hati saya, orang lain tidak ngerti. Mereka cuma tahunya Jakarta sudah lebih ribuan gereja. Tidak cukup kah? Jakarta sudah begitu banyak gedung gereja. Tidak cukup. Masih perlu tambah lagi satu. Apalagi yang tambah itu adalah didirikan oleh Stephen Tong, relatif muda. Banyak pendeta lebih tua. Banyak gereja lebih lama. Banyak gereja lebih bersejarah panjang. Ada yang dari VOC. Ada yang dari permulaan Belanda masuk Indonesia. Ada yang dari Tiongkok. Ada dari India. Ada yang dari Amerika. Banyak orang Kristen di Indonesia. Tidak cukup. Mesti tambah satu lagi. Mengapa mesti tambah satu lagi? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu pimpinan Tuhan, beban dari Tuhan, gerakan dari Tuhan mendesak saya dirikan gereja yang namanya Reform Injili. Mengapa reform? Karena harus pentingkan doktrin yang benar. Kalau gereja tidak mempunyai doktrin yang sesuai dengan Alkitab, kalau gereja tidak mempunyai ajaran yang menyenangkan Tuhan, tutuplah gereja itu. Bubarlah gereja itu. Tuhan, inikah kehendak-Mu? Mau saya mendirikan gereja yang bermutu tinggi. Apa itu mutu? Kalau orangnya banyak, itu bukan mutu. Kalau uangnya banyak, itu bukan mutu. Kalau pendetanya hebat, itu bukan mutu. Kalau itu bukan mutu, apa mutu? Siapakah yang memberikan definisi mutu yang tinggi itu apa? Maka banyak orang bikin gereja. Daripada bikin toko, bikin perusahaan, bikin pabrik, banyak orang mempunyai pikiran yang luar biasa, limpahnya, pikiran yang luar biasa, kayanya membikin gereja. Supaya gereja menembus orang paling banyak. Supaya gereja mendapatkan persembahan paling banyak. Supaya gereja bisa membuka cabang paling banyak. Tetapi kalau ditanya orang banyak untuk apa? Persembahan banyak untuk apa? Cabang banyak untuk apa? Jawabnya, ya supaya rame. Supaya gerejanya besar. Supaya kekristen. Orang Kristen di dunia tambah. Supaya banyak orang mengenal Yesus Kristus. Bagaimana mengenal Yesus? Pokoknya dengar khotbah. Dengar khotbah bagaimana? Pokoknya setiap minggu khotbah. Panggil pendeta yang fasilitasnya bagus. Yang pikirannya sangat cerdas. Yang cara bicara sangat menarik. Kalau bisa pendeta yang muda, gagah, ganteng, menarik orang. Supaya gereja bisa lebih banyak orang. Gereja banyak orang, baik. Khotbahnya sangat menarik, baik. Mendapatkan persembahan banyak, baik. Tetapi kalau ditanya ajarannya benar tidak? Oh itu soal kecil. Ajarannya benar tidak benar itu sangat relatif. Itu sangat subjektif. Setiap orang lihatnya dah sama. Pokoknya gereja banyak orang yang ikut kebaktian dengarkan khotbah persembahan banyak. Itu sudah memuliakan Tuhan. Cukup. Lalu saya mau tanya, adakah ayat-ayat
yang menunjang semua pendapat seperti itu? Tidak ada. Ayat-ayat yang lain yang harus diperhatikan tetapi belum diperhatikan oleh orang-orang buka gereja. Ayat apa? Kalimat Paulus, Timotius, hati-hatilah dengan ajaran yang kau berikan. Be aware of the doctrine you are teaching. Kalau engkau mengajar kepada pendengarmu setiap minggu dengan pengajaran, dengan doktrin yang benar, itulah perkenan kepada Tuhan. Nah, inilah ayat yang tidak dipikirkan oleh banyak pendeta. Khotbahnya benar tidak ada apa-apa. Asal lucu, asal menarik, asal banyak orang dengar senang, gereja bisa maju, anggota bisa tambah. Sudah cukup. Saya tanya lagi, apakah itu yang dituntut oleh kitab suci? Apakah itu yang diajarkan oleh rasul-rasul? Apakah itu hal yang berkenan di hati Tuhan? Tidak. Tuhan berkata, berbuahlah lebat. Tuhan berkata, saling mengasihi satu dengan lain. Tuhan berkata, berani bersaksi bagi namaku. Tuhan berkata, berbuahlah, membawa manusia kembali kepada firman. Tuhan berkata, mengenal Allah dan mengenal Kristus yang diutuskan, itulah hidup yang kekal. Semua ajaran dari Alkitab dipatuhi tidak, ditaati tidak, diikuti tidak, dituntut tidak, dijalankan tidak. Oh, tidak peduli. Bapak, pokoknya banyak orang masuk gereja. Gereja penuh, ramai, sesak. Persembahan banyak sudah cukup. Saya tidak lihat itulah yang diberikan syarat oleh Tuhan. Tuhan berkata, anak-anakku harus mengabdi aku. Harus mencari mukaku, harus menjalankan perintahku, harus melakukan segala peraturan yang kuberikan kepadamu. Maka doktrin, pengajaran itu sangat penting sekali. Paulus berkata kepada Timotius yang muda, be aware of the teaching you are giving to your audience. Be aware of the doctrine you are teaching them. Jikalau engkau mengajar doktrin yang benar, engkau mengajarkan ajaran kitab suci yang sesuai kehendak Tuhan. Dengan demikian, engkau akan menyelamatkan diri sendiri. Sekaligus menyelamatkan orang yang mendengarkan kamu. Saya waktu membaca ayat-ayat itu, saya takut sekali. Jangan-jangan gereja yang saya pimpin mengajarkan yang bukan dari Tuhan. Mengajarkan hal yang tidak penting. Mengganti hal-hal yang penting. Hal-hal yang tidak perlu. Mengganti hal yang diperlukan oleh manusia. Tuhan, saya berlutut berdoa. Diri gereja, saya mau gereja namanya benar. Gereja apa? Gereja Reform. Kenapa Reform? Setelah Katolik mengajar di dunia 1500 tahun, banyak kerusakan di gereja. Banyak kehancuran doktrin. Banyak pendeta, pastor yang hidupnya menyeleweng. Abad ke-16 ada seorang paus. Demi dia mau dilantik sebagai paus, dia bikin perayaan besar sekali. Pakai uang sepertiga daripada kerajaan Katolik. Uang dipakai hanya untuk dia boleh mulia. Itu borosnya, habisnya uangnya. Merugikan siapa? Tidak peduli. Pokoknya dia bisa mewah. Ada
Paus yang lain mempunyai anak dan dia hidup berzina, tidur sama perempuan. Katanya pastor tidak menikah. Paus ada anak. Ini semua kerusakan ini dilihat oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Dr. Martin Luther. Dia melihat dah beres. Mari kita bikin perombakan. Mari kita mengajar yang benar. Biar ajaran yang benar ditegakkan di dalam gereja. Biarlah orang namanya Kristen hidupnya diluruskan, dikuduskan, dijujurkan, dijadikan teladan umat manusia. Saudara-saudara, maka dia dengan nangis, dengan sedih, minta Tuhan berikan kepada dia hati yang jujur, mau kembalikan gereja kepada ajaran yang benar. Akhirnya dia menulis 95 tesis. Satu persatu diamati, dikoreksi, sampai tidak ada satu kalimat, tidak ada satu huruf yang melawan Alkitab. Lalu dia paku di atas pintu gereja Wittenberg, di mana semua orang bisa lihat. Waktu setelah dipaku, dia kembali ke rumahnya, berdoa Tuhan pimpin. Lalu ada orang datang ke gereja Wittenberg, lihat butir 1, butir 2, butir 3. Setiap kalimat sesuai Alkitab. Setiap kalimat menyatakan kerusakan, kesalahan gereja. Hari reformasi mulai. Dari hari itu sampai matinya Martin Luther, dia menggoncangkan seluruh masyarakat selain dari Wittenberg, di Worms, di Jerman, di Eropa, di semua negara yang ada orang Kristen. Banyak orang mulai merasa benar kita harus bertobat. Benar kita harus berubah. Kita harus nangis. Kita harus menyesal. Kita harus minta Tuhan beri kuasa, memberi kekuatan untuk kita melempar keluar semua ajaran yang tidak beres. Mari kita kembali kepada ajaran yang beres. Tetapi ajaran beres itu bagaimana? Mestinya ada orang yang menyelidiki Alkitab, betul-betul tuntas, mengerti, memperdalam, dan biar jiwa dia mati-matian membela kebenaran dan mau mati berjuang untuk mempertahankan yang benar itu. Tetapi orang pendeta seperti ini jarang. Pendeta yang merasa harus mempunyai kesungguhan, kesetiaan, ketekunan untuk setia kepada Alkitab sedikit sekali. Sekarang banyak orang kepingin jadi pendeta, tidak mau belajar, tidak ngerti teologi, tidak pentingkan doktrin yang benar, tidak menyelidiki apakah perintah Alkitab. Sehingga banyak pendeta yang hidupnya sangat foya-foya, hidupnya sangat-sangat rakus, hidupnya sangat-sangat pakai uang banyak, tidak pernah menyelidiki sendiri. Ada pendeta yang tidak setia kepada istri sendiri, masih cinta perempuan orang lain. Sesudah berzina masih naik mimbar khotbah, seperti dia ada asal salah ya. 2 bulan lalu saya pergi ke Korea, memimpin satu kebaktian WEA, World Evangelical Association, mengadakan satu global convention yang hadir 9.000 pendeta.
Saya berkata, Anda mengapa ada yang berani berzina tetap naik ke atas mimbar? Anda tidak takut sama Tuhan kah? Anda tidak tahu ke mimbar tempat yang suci? Orang mesti hidup suci, lalu berani menyerahkan pikiran yang bersih, mulut yang bersih, hati yang bersih, badan yang bersih, alat kelamin yang bersih. Baru boleh berkhotbah. Saya khotbah cuma 36 menit, termasuk yang menerjemahkan. Saya bilang, saya mengatakan, jikalau Anda merasa engkau perlu hidup suci, mari kita berdiri minta pengampunan dari Tuhan. Dalam kongres yang dihadiri oleh 9.000 pendeta itu, saya mengatakan mari kita bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Yang rasa perlu hidup suci, sekarang kita berdiri. Setelah saya panggil, saya tidak tunggu 10 detik pun. Saya bilang, yang rasa perlu hidup suci, silakan berdiri. Di dalam 3 detik, 9.000 pendeta semua berdiri. Mereka minta pengampunan. Minta Tuhan bekerja. Minta Tuhan membersihkan hidup mereka. Membersihkan keluarga mereka. Membersihkan otak mereka. Membersihkan hati mereka. Membersihkan organ seks mereka. Supaya boleh dipakai Tuhan. Supaya gereja jangan dibuang oleh Tuhan. Hari itu 9.000 pendeta berdiri. Banyak orang menangis. Banyak orang bertobat. Saya percaya selama 1 tahun terakhir ini, kebaktian saya yang mengakibatkan 9.000 pendeta berdiri hari itu. Saya sudah berkata kepada Tuhan, saya mau ke Korea, saya mau berkhotbah kepada pendeta-pendeta. Jangan jalan-jalan, silakan duduk. Silakan duduk. Duduk. Kebaktian sudah mulai, ada apa jalan-jalan? Saya berkata kepada Tuhan untuk menyatakan kesungguhan aku. Saya minta tua-tua jangan belikan bisnis kelas tiket. Banyak pendeta yang kalau sudah besar maunya bisnis kelas. Bisnis kelas. Sebenarnya Tuhan, saya masih ingat sejak umur 17 saya menjadi hamba-Mu. Saya serendah mungkin, sehemat mungkin. Hari ini saya mau pergi bicara sama 9.000 pendeta. Saya tidak mau naik bisnis kelas. Saya mau naik ekonomi kelas. Meskipun dari Jakarta sampai Seoul, kira-kira 8 jam di atas kapal terbang. Untuk orang tua sudah umur 85 itu capek sekali. Tapi tidak apa-apa, saya mau duduk. Saya mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati dipakai Tuhan. Saya sampai di situ, saya berdoa, Tuhan pakai saya. Banyak pendeta pergi ikut kongres besar. Naik kapal terbang yang paling mahal. Bisnis kelas yang 3 kali lebih mahal biasa. Saya bilang jangan. Kasih saya yang paling murah saja. Engkau bilang orang tua sudah umur 85 mana tahan. Pasti tulangnya sangat tak tahan. Duduk terus di atas kapal terbang. Saya menikmati. Saya rasa itu untuk Tuhan. Tuhan pasti kasih kekuatan. Heran. Hari itu sepanjang malam saya naik kapal terbang, dah tidur. Duduk terus. Sampai pagi, sampai di Seoul. Tubuh saya kuat.
Semakin saya segar, saya sampai di hotel, saya siapkan semua. Sampai di waktu khotbah saya naik mimbar. Tuhan kasih kekuatan. Kebaktian itu bagus sekali. Roh Kudus bekerja jelas sekali. Api Roh Kudus membakar setiap orang yang datang dengar khotbah. Semua terharu. Semua digerakkan Roh Kudus. Semua menangis. Minta Tuhan kasih kekuatan menjadi pendeta yang baik. Sekarang saya mau kasih tahu satu kalimat. Di dalam film Yesus yang diedarkan oleh LPMI, mungkin ada orang pernah lihat. Kata pendahuluan ada satu kalimat yang menggerakkan hati saya. Dia mengatakan, Christianity started from very humble beginning. Waktu saya dengar kalimat itu langsung saya cucurkan mata. Oh Tuhan, biarkan saya diingat kembali. Kristen mulai kapan? Kristen mulai Balungan. Kristen bukan mulai istana. Kristen bukan mulai kuasa politik. Kuasa militer. Kuasa pembesar. Kuasa orang-orang yang mulia. Dimulai dari satu bayi yang dilahirkan di Balungan. Apa artinya dilahiri Balungan? Tempat binatang. Di mana sapi, kambing, kencing berak di situ. Bau luar biasa. Pesingnya menakutkan. Binatang buang kotoran di situ. Itulah tempat Yesus lahir. Saudara-saudara, tadi sebelum saya naik mimbar saya pikir, mengapa pakai tempat begitu besar? Mengapa kumpulkan belasan ribu orang mengadakan Natal di sini? Di sini tidak ada pohon Natal. Di sini tidak ada Santa Claus. Di sini tidak ada hadiah-hadiah. Lalu saya tanya, mengapa Anda datang? Mengapa engkau ikut kebaktian yang tidak ada Natal, tidak ada pohon, tidak ada Santa Claus, tidak ada hadiah, tidak ada kado? Saya tahu banyak orang merayakan Natal dengan kadonya, dengan hadiahnya, dengan pohon Natal besar. Saya pilih tempat yang tidak ada pohon Natal. Sengaja suruh panitia tidak usah bikin pohon Natal. Tidak usah isi kado. Tidak usah pakai banyak hadiah. Ini tempat kita menyembah Yesus. Saya tanya lagi. Siapa yang patut diberikan perayaan seperti ini? Setelah 2000 tahun lahir, orang masih ingat. Di Tiongkok ada Qin Shi Huangdi. 2216 tahun yang lalu. Waktu dia mempunyai kuasa. Dia begitu jaya. Begitu dominan. Begitu berkuasa. Memerintah ribuan kilometer dari timur sampai barat. Tetapi Qin Shi Huangdi 16 tahun sudah habis, hancur. Dia sudah mati 16 tahun kemudian. Cucunya, kerajaannya hancurkan. Seluruh negaranya tidak ada lagi. Sampai sekarang 2000 tahun. Tidak ada orang ingat dia. Tidak ada orang merayakan kelahiran dia. Satu-satunya orang yang hari pertama lahir tidak ada orang tahu. Tapi 2000 tahun kemudian seluruh dunia merayakan dia. Yang mengingat kelahiran dia. Tidak habis-habis. Setiap tahun tambah orang. Siapa itu? Yesus Kristus. Saya tanya kenapa ya? Kenapa Yesus yang pertama hari lahir begitu sepi?
begitu tersendiri, begitu miskin, sampai tidak ada pakaian bikin baju. Hanya sehelai kain putih bungkur badannya. Tidur di palungan. Mengapa sekarang seluruh dunia ribuan juta merayakan Natal, Noel? Karena apa? Karena dia patut. Karena dia pernah turun dari surga. Dari tempat yang paling mulia. Menjadi manusia. Anak bayi yang lahir di palungan, tempat kotoran binatang, karena dia pernah merendahkan diri. Dia pernah mengkorban diri. Pernah menyangkal diri menjadi teladan terbaik di dunia. Maka dunia memuliakan dia. Dunia mengingat dia. Dunia merayakan dia. Setiap tahun ada tambah, ada kurangnya. Dengar ada gereja Gilsong yang ribuan orang, kebaktian setiap minggu beribu-ribu orang. Tetapi tahun ini saya dengar merosot. Di Amerika gereja Gilsong semua merosot. Saya penasaran. Saya tanya kenapa gereja yang besar merosot. Ribuan orang sekarang turun terus. Orang yang ikut kebaktian turun. Saya tanya kenapa? Saya dijawab. Sebab mereka menemukan pendeta mereka berzina. Sesudah morai orang pergi dari gereja itu. Sudah pergi. Gereja itu makin kosong. Oh Tuhan. Waktu saya membandingkan gereja yang tadinya ribuan orang sekarang kosong. Bandingkan Yesus yang hari pertama tidak ada orang tahu dia lahir. 2000 tahun kemudian seluruh dunia ratusan ribuan juta orang merayakan. Karena apa? Dia patut. Dia adalah satu-satunya yang pernah merendahkan diri. Turun dari surga. Dengan kedudukan sebagai Allah. Akhirnya lahir menjadi manusia. Kedudukan sebagai manusia. Naik atas kayu salib dipaku. Mati di Golgota. Karena dia begitu menderita. Begitu menyangkal diri. Maka Yesus satu-satunya manusia yang patut dirayakan Natalnya seperti ini. Jangan kira kau pergi New York, Fifth Avenue. Engkau pergi ke Hong Kong, the Central City. Engkau pergi ke Singapura, di Jalan Orchard Road. Rampunya beribu-ribu, mewah sekali. Mereka bukan untuk Yesus. Mereka mau jualan supaya lebih banyak untung. Maka mereka bikin jalan Fifth Avenue, jalan Champs-Élysées di Prancis, di Central District di Hong Kong, di Orchard Road. Kelihatan beratus-ratus ribu lampu, mewah sekali untuk cari duit. Tetapi Yesus datang ke dunia bukan mewah, bukan mulia, bukan cari duit. Dia telanjang, ditutup dengan kain, bayi tidur di palungan, tempat yang paling bau, paling kotor, paling miskin, paling sederhana. Dia lahir di situ karena apa? Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kalimat ini adalah apa yang kita khotbahkan hari ini sebagai judul. Waktu orang Islam melihat apa ini? Mengapa Allah menjadi manusia? Gila kau!
Allah bukan manusia. Manusia bukan Allah. Tak mungkin Allah bisa menjadi manusia. Ini ajaran orang Kristen tidak masuk akal. Dirobek, dibuang. Tidak usah ikut Natal. Islam tidak percaya Allah menjadi manusia. Tapi saya mau tanya, kenapa orang Kristen percaya Allah menjadi manusia? Kalau kita percaya, dasarnya apa? Orang Kristen percaya Allah menjadi manusia. Dasarnya apa? Orang Islam tidak setuju Allah menjadi manusia. Dasar mereka melawan kita. Dasarnya apa? Dengarlah kalimat di bawah ini. Perbedaan Kristen sama Islam paling besar adalah inkarnasi. Orang Kristen percaya Allah jelma menjadi manusia. Allah dari surga dengan pribadi kedua turun ke dunia menjadi Yesus yang lahir di hari Natal. Islam tidak bisa terima. Yang tidak bisa diterima Islam 3. Pertama, orang Kristen mengatakan Allah Tritunggal. Orang Islam bilang itu omong kosong. 3 bukan 1. 1 bukan 3. Begitu sederhana, ajat dan ngerti. Orang Kristen percaya 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Islam bilang tidak ada. Allah cuma 1. Allah yang Maha Esa. Yang bilang 3, orang yang ngerti. Orang yang tidak berlogika. Orang yang tidak mempunyai pikiran dan pengetahuan dasar. Sengaja bikin 1 menjadi 3. Jangan terima. Orang Islam tidak terima Tritunggal. Kedua, Islam tidak terima Allah menjadi manusia. Itu omong kosong. Allah tidak mungkin jadi manusia. Seperti manusia tak mungkin jadi Allah. Maka hal kedua ditolak oleh Islam. Inkarnasi. Ketiga, darah Yesus membersihkan dosa manusia. Itu omong kosong. Darah itu materi. Dosa itu hal rohani. Materi tidak bisa membersihkan rohani. Darah bagaimana membersihkan dosa manusia. 3 hal ini tidak terima, maka Islam tidak mungkin jadi Kristen. Menurut pikiran mereka. Karena Kristen sama sekali tidak masuk akal. Saya kasih tahu saudara, Tuhan mempunyai banyak hal yang tidak masuk akal. Karena Tuhan melampaui akal. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan, pikiran manusia tak mungkin mengerti. Justru tak mungkin mengerti. Baru membuktikan Tuhan lebih besar daripada akal manusia. Manusia tidak mengerti bukan karena Tuhan salah. Karena pikiran manusia dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan lebih tinggi daripada pikiran manusia. Sehingga pakai pikiran manusia mengerti kebenaran Tuhan. Tidak mungkin. Itu sebab jikalau kamu mengerti Tuhan, harus melalui Roh Kudus. Tidak bisa melalui rasio. Tidak bisa memakai akal. Harus pakai Roh Kudus. Memimpin pikiran kita masuk ke kelimpahan, kekayaan daripada firman Tuhan. Demikian Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu berserta dengan Allah. Dan firman itu Allah. Kalimat ini dibicarakan 610 tahun sebelum adanya Al-Quran. Di dalam ayat mengatakan firman adalah Allah. Firman beserta dengan Allah. Dan firman menjadi daging tinggal di tengah-tengah kita. Dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Allah sendiri 610 tahun sebelum adanya Muhammad memperkenalkan Al-Quran. Tuhan mengatakan 2 hal.
Dia adalah kebenaran. Tuhan adalah kebenaran semua. 1, 2, 3. Kedua, Tuhan jujur, tidak bohong semua. Dua kalimat ini, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan jujur, tidak bohong. Semua sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan yang adalah kebenaran, Tuhan yang jujur dan tidak bohong. Dia mengatakan firman-Nya, mengatakan kebenarannya kepada kita dengan tidak bohong. Itu sebab yang dikatakan Tuhan, bagaimana sulit kita harus terima, karena yang bicara adalah Tuhan yang adalah kebenaran. Yang bicara adalah Tuhan yang jujur dan tidak bohong. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada satu kalimat yang tercantum di dalam Mazmur pasal 2 ayat 10. You are my son, today I give birth to you. Engkaulah anakku, hari ini aku melahirkan engkau. Saya tanya, kalimat siapa itu? Yang mengatakan kalimat itu siapa? Tidak tahu. Yang mengatakan kalimat di dalam kitab suci itu firman-Nya siapa? Masih tidak tahu. Firman Tuhan di dalam kitab suci. Kitab suci firman siapa? Masih tidak tahu. Koplok ya. Alkitab adalah firman Tuhan semua. Firman yang benar, firman yang jujur, firman yang tidak bohong, yaitu firman Tuhan. Tuhan berkata di dalam kitab suci, kebenaran, kejujuran, ketidakbohongan, mengatakan Tuhan beritahu kepada manusia, dia ada anak, dan itu dilahirkan di dalam kekekalan. The Son of God was born in the eternity. Karena Allah di dalam kekekalan sudah berada, maka Allah berkata, hari ini aku melahirkan engkau, engkau adalah anakku. Yesus adalah anak Allah. Ini kalimat yang jujur, yang dikatakan oleh Tuhan, yang sendirinya ada kebenaran. Kalimat ini dikatakan oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Tuhan berkata, engkaulah anakku, hari ini aku melahirkan engkau. 1610 tahun kemudian, ada seorang Arab namanya Muhammad. Dia mengatakan Allah tidak diperanakan, Allah juga tidak memperanakan, maka tak ada anak Allah. Allah tidak ada anak. Sekarang mau tanya, yang dikatakan Tuhan firman yang tidak bohong, yang kebenaran. Yang dikatakan Muhammad melawan firman yang tidak terima. Dengan demikian Kristen percaya Yesus anak Allah. Muhammad dari Islam tidak percaya Yesus anak Allah. Itulah menjadikan di Indonesia ada agama Kristen, ada Islam. Agama Kristen merayakan Natal, mengingat Kristus turun menjadi bayi, dilahirkan di dalam balungan. Orang Islam mengatakan tidak ada. Saya tidak percaya. Saya mau tanya, apakah Tuhan yang salah atau yang melawan Tuhan yang salah? Saya tanya lagi, saudara jawab, Tuhan benar tidak? Tuhan bohong tidak? Tuhan yang benar, Tuhan yang jujur dan tidak bohong, mengatakan engkau anakku. Engkau anak yang kulahirkan di dalam kekekalan. Lalu 1610 tahun yang sesudah itu, ada seorang Arab mengatakan Tuhan tidak ada anak. Sehingga sekarang terpecah jadi agama Islam, agama Kristen. Agama Kristen percaya Tuhan mengirim anak ke dunia ini.
Agama Islam mengatakan Tuhan tidak ada anak. Tak mungkin dia kirim anak. Lalu sekarang orang Kristen merayakan Natal karena kita mengingat Tuhan pernah kirim anaknya ke dalam dunia. Itulah sebab tema Natal kali ini khususnya di arena Stephen Tong memakai istilah mengapa Tuhan menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia kah? Benarkah Tuhan menjadi manusia? Mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Bagaimana Tuhan bisa menjadi manusia? Karena Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Dia. Tetapi kalau tidak percaya Tuhan Maha Kuasa, tidak percaya Tuhan mempunyai omnipoten, kemungkinan mengerjakan segala sesuatu, engkau tolak Dia. Tapi kita tidak mau tolak. Karena Tuhan memang sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Mengenai Yesus anak Allah yang menemukan teori ini bukan teolog, tapi seorang sastra yang penting. Di dalam bukunya dia mengatakan satu kalimat, saya percaya Yesus anak Allah. Orang ini namanya John Milton. Setelah dia menemukan itu, dia mengatakan ini dari kitab bukan dari saya. Ini dari firman bukan dari saya. Ini dari Allah. Allah sendiri mengatakan Yesus anak Allah dan satu hari dia menjadi manusia. Anak Allah menjadi anak manusia. Waktu Yesus menjadi anak manusia, dia harus dilahirkan oleh manusia. Baru mungkin menjadi anak manusia. Dia dilahirkan melalui seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Inilah mujizat yang besar. Inilah rahasia paling besar. Alangkah besarnya rahasia ibadat, yaitu Allah jelma menjadi manusia. God incarnated and became man. Allah menjadi manusia. Hal ini silakan tolak, silakan tidak percaya, urusan kamu. Tapi sudah ada di dalam Alkitab semenjak permulaan dunia dicipta. Dengar baik-baik kalimat di bawah. Waktu Adam berbuat dosa, begitu selesai berbuat dosa, langsung dia merusak lingkungan. Dia tebang kayu, ambil daun-daun kayu, bikin satu celana menutupi kemaluannya. Karena dia tidak mau, kenapa saya jadi telanjang? Dia tutup. Tuhan mengatakan, Adam, di manakah engkau? Aku berjalan-jalan di tengah taman Eden. Dengar suaramu, aku menjadi takut. Pertama kali takut muncul setelah dosa berada. Orang kalau sudah berdosa pasti takut. Engkau kalau tidak ada SIM, engkau bawa mobil, engkau takut polisi. Engkau kalau tidak ada izin, engkau melanggar, engkau takut ditangkap. Engkau kalau seorang yang sangat rakus, engkau korupsi, engkau takut KPK. Saudara-saudara, istilah takut pertama muncul setelah Adam berbuat dosa. Orang kalau sudah berdosa dia merasa takut. Sesudah dia takut, dia menyembunyikan diri. Orang berdosa, sudah berbuat dosa, berusaha menutupi dosanya. Pada waktu Adam menemukan dia telanjang, dia sadar dia tidak pakai baju. Langsung dia memakai daun, bikin satu gaun, menutup keadaan dia yang malu. Lalu Tuhan berkata, where are you, Adam? I am walking in the garden. When I listen to your voice, I am afraid. Engkau takut? Kenapa takut? Bukankah engkau sudah makan buah yang aku larang kepadamu?
Bukankah engkau sudah merusak peraturan yang saya tentukan? Adam, keluar. Oh tidak, saya malu. Saya tutup badan saya yang telanjang. Saya malu kalau Tuhan mau lihat saya. Tuhan bilang keluar. Adam tidak bisa tutup. Adam harus keluar. Di manakah engkau Adam? Adam tutup mukanya. Adam bilang saya malu karena saya telanjang. Siapa beritahu engkau telanjang? Siapa yang menyadarkan engkau sekarang telanjang? Tuhan waktu mencipta manusia, membuat kemuliaan Tuhan menudungi kita. Jadi semua orang mulia sekali. Setelah berdosa, kurangi kemuliaan itu, malunya kelihatan, telanjangnya kelihatan. Tuhan berkata, sekarang engkau membungkus badanmu dengan daun. Engkau merusak lingkungan yang saya ciptakan. Saya ciptakan lingkungan bukan untuk dirusak. Sekarang engkau merusak. Sekarang saya minta engkau buka gaunmu yang bikin dari daun itu. Karena saya sudah sediakan pakaian yang bikin dari kulit. Apa itu Tuhan? Mengapa engkau pakai kulit bikin baju untuk saya? Dari mana kulit? Dengar, kalau tidak ada binatang yang mati, tidak ada kulit. Ngerti tidak? Dengar ya. Kalau tidak ada binatang yang mati, tidak mungkin ada kulit jadi pakaian. Maka pada waktu Adam mau pakai pakaian kulit, berarti dia harus terima Tuhan sudah membunuh domba, sapi, di kulitnya dikeluarkan, jadikan pakaian kulit. Kalau engkau pakai baju kulit, berarti engkau sudah pernah mengkorbankan binatang yang mati bagi kamu. Mengapa Adam tidak boleh pakai daun? Karena daun tidak ada darah. Mengapa Tuhan bikin baju kulit? Karena Tuhan suruh binatang berdarah, mati, kuritnya diambil, menutupi Adam. Sehingga tidak lagi kelihatan telanjangnya. Tidak lagi kelihatan kemaluannya. Adam ditutup karena ada binatang yang mati mengganti dia. Oh, apa artinya Tuhan? Tuhan berkata, kamu yang berdosa, binatang yang mati. Karena binatang mengganti engkau, sehingga engkau diampuni. Kalau begini, saya yang berdosa telah mencelakakan binatang. Iya, kamu yang berdosa, harus ada yang mati bagi kamu. Karena yang mati bagi kamu, sehingga kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjanganmu. Saya baru tahu Tuhan menyediakan juru selamat untuk mengganti saya. Tuhan suruh juru selamat mati, baru ada kulit menutup saya. Apakah ini caranya Tuhan? Tuhan berkata, iya. Jikalau tidak mengalirkan darah, tidak ada pengampunan dosa. Ikut saya sekali. Jikalau tidak ada pengaliran darah, tidak ada pengampunan dosa. 1, 2, 3. Kamu yang berdosa, domba Allah yang mati. Yang mati tidak berdosa. Yang berdosa tak usah mati. Karena Tuhan pakai domba Allah mengalirkan darah, mengganti engkau dibunuh, mengganti engkau menebus dosamu, dan dia mati. Hari ini kalau kita betul-betul mau mengerti Natal, mari kita mengerti why God became man. Mengapa Allah menjadi manusia? Kira-kira hampir 1000 tahun yang lalu, abad ke-11, ada seorang namanya Anselm. Dia menulis satu buku dalam bahasa Latin yang judulnya adalah
Why God became man? Mengapa Allah menjadi manusia? Dia menulis dalam bahasa Latin dengan judulnya Latin, Cur Theos Homo. Theos itu Allah, Homo itu manusia. Cur itu mengapa? Mengapa Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia berada di dalam diri Kristus yang turun ke palungan, yang hari Natal lahir di dunia. Mengapa tadinya Allah akhirnya menjadi manusia? Mengapa Allah turun dari surga masuk ke palungan menjadi manusia? Menjadi manusia yang sedia mati bagi saya. Sekarang jawabannya, saudara-saudara, ada 4 jawaban. Yang paling penting jawaban daripada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Masih bisa hafal? Mari kita semua. Yohanes 3:16. Karena demikian 1, 2, 3. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah sebabnya, karena Tuhan begitu mencintai kita, Dia turunkan Yesus dari status Allah menjadi manusia. For God so loved the world. Allah mencintai manusia, mengirim Yesus ke dalam dunia supaya kita percaya ke Dia. Kita tidak usah binasa, kita dapat hidup yang kekal. Jawaban pertama, karena cinta Allah. Allah mencintai engkau sampai Allah mengirim anak. Allah mencintai engkau. Allah membiarkan anaknya lahir di dunia, turun menjadi manusia, mati, bangkit, supaya kita beriman kepada Dia, kita jangan binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Mengapa Tuhan mengirim anaknya ke dunia? Karena Dia mengasihi kita. Semua ikut saya tanya, saudara jawab. Mengapa Allah mengirim anaknya Yesus ke dunia? Karena mengasihi kita. For God so loved the world. He loved us. He sent Jesus to us. So that because the love of God, by sending Jesus to the world, we believe in Him. Believe in Him, you shall not perish, but you have eternal life. Ini interpretasi pertama. Interpretasi kedua, Paulus berkata, Yesus yang tidak berdosa mengganti kita menjadi dosa. Yesus yang benar mengganti kita yang tidak benar. Substitution. Pertama karena Allah cinta, kedua karena Yesus mengganti. Mestinya kita yang masuk neraka, Yesus yang mengganti kita menerima sengsara neraka. Mesti kita yang harus dihukum, Yesus mengganti kita dihukum di atas kayu salib. Teori kedua, interpretasi kedua. Pertama karena Allah mencintai kita. Kedua karena Kristus mengganti kita. Sekarang saya tanya lagi. Interpretasi pertama, mengapa Tuhan kirim Yesus? Karena Allah mencintai kita semua. Kenapa Tuhan Yesus dikirim? Karena Dia mengganti kita semua. Jadi interpretasi pertama, Tuhan mencintai kita. Interpretasi kedua, karena Kristus mengganti kita. Saudara-saudara, kalau engkau yang harus masuk penjara, lalu ada orang yang rela ganti engkau, dia yang masuk, engkau dilepaskan. Engkau tahu orang itu jasanya besar. Orang itu mewakili engkau menerima hukuman.
Jika engkau hutang 500 juta, engkau tidak bisa bayar. Ada orang berkata, saya rela bayar utangnya supaya orang itu boleh keluar. Itu pengganti, substitusi, itu pengganti, replacement. Puji Tuhan, Allah mencintai manusia, maka Kristus turun ke dunia. Karena Kristus mencintai kita, Dia mengganti kita. Ini interpretasi kedua. Ketiga, kalimat dari Cur Theos Homo yang ditulis oleh seorang bernama Sanctus Anselmus pada tahun abad ke-11. Abad 1098. Dia menulis buku itu, lalu di Eropa heboh. Banyak orang mulai mengetahui bagaimana tafsirkan kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus sebagai Tuhan rela mengganti kita di atas salib? Dia menjawab, karena kita hutang Tuhan, tidak ada orang bisa bayar. Kita hutang apa? Tuhan itu suci, Tuhan itu adil, Tuhan itu mulia. Kita waktu berdosa, semua berbuat dosa, kehilangan, kekurangan kemuliaan Tuhan. Maka kita hutang mulia, hutang mulia, hutang mulia, hutang kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, pernahkah kita bayar hutang sama Tuhan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tidak sanggup. Kita cuma bisa berdosa. Kita tidak bisa hidup tanpa dosa. Saben hari berdosa, bohong, sombong, curi, malas. Saben hari kita tambah. Dosa kita tidak pernah kurang, hanya tambah. Dari lahir sampai mati, saya sudah melewati hidup lebih 30.000 hari. Karena saya sudah umur 80 lebih. Orang kalau hidup 1 tahun, 365 hari. Kalau 10 tahun, 3.650 hari. Kalau 80 tahun lebih, sudah 300.000 hari. Saya sudah pernah hidup lebih 30.000 hari di dunia ini. Saben hari berdosa. Kapan bayar? Tidak bisa. Tidak sanggup. Tidak mungkin. Saya terus hutang Tuhan. Hutang kemuliaan Tuhan. Hutang kesucian Tuhan. Hutang keadilan Tuhan. Cuma tambah hutang. Tidak pernah bayar. Maka Anselm mengatakan, Tuhan menuntut harus bayar lunas. Kalau tidak, engkau harus masuk neraka. Siapa yang bisa membayar utang saya? Mama saya tidak bisa. Karena dia pun tidak bisa bayar utang dia. Papa saya tidak sanggup. Karena papa saya sendiri hutang Tuhan. Siapa yang sanggup? Hanya satu yang bisa bayar utang saya. Siapa? Yesus Kristus. Karena dia maha kuasa, maha kaya, dia maha anugerah. Dan Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, menjadi yang kaya, melunaskan hutang kita yang miskin. Yesus Kristus membayar hutang saya, membayar hutang kamu, membayar hutang semua orang kita yang berada di sini. Kita semua hutang Tuhan, dan Yesus sanggup membayar karena Dia mempunyai kelebihan, Dia mempunyai kekayaan, Dia mempunyai kelimpahan yang tidak terhingga. The unlimited richness of Christ can pay your debt, can pay my debt. We are all the debtor. Kita semua orang yang hutang Tuhan. Anselm mengatakan, Tuhan minta bayar utang. Tuhan minta hutang lunas baru bisa dibebaskan. Akhirnya
Tuhan harus kirim Yesus. Karena Yesus Kristus adalah satu-satu orang yang mampu bayar utang semua orang di atas kayu salib kepada mereka yang percaya kepada Dia. Engkau berkata, Tuhan, saya tahu saya hutang, saya sadar saya tidak bisa bayar. Saya mengerti hanya Kristus yang mempunyai kemampuan membayar semua hutangku. Maka saya menerima Yesus yang mengaku Dia yang membayar utangku. Tuhan, kiranya pembayaran utang dari Yesus Kristus melunaskan saya, melepaskan saya, sehingga saya tidak karena utangku harus masuk neraka. Tuhan berkata, jika engkau percaya kepada saya akan membayar segala hutangmu dan engkau akan dilepaskan. Inilah interpretasi ketiga. Pertama, Yohanes. Kedua, Paulus. Ketiga, Anselmus. Yohanes berkata, Allah mengasihi engkau sehingga mengaruhi akan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, Yesus mengganti engkau sehingga engkau yang berdosa harus mati. Yesus ganti engkau mati. Engkau yang tidak benar harus mati. Yesus yang benar mengganti dia benar. Maka Dia ganti engkau. Pikul dosamu disalib. Ketiga, interpretasi Anselmus. Bukan saja Tuhan cinta kita. Bukan saja Yesus mengganti kita. Yesus membayar utang kita kepada Tuhan. Semua utang kita tidak bisa bayar. Yesus mengatakan, saya bayar semua. Utang kita kepada Tuhan. Utang dosa kita, menghutang kemuliaan Tuhan. Yesus bayar seluruhnya hutang kita. Sehingga kita boleh dilunaskan hutangnya. Sekarang saya memberikan interpretasi keempat. Interpretasi keempat. Mengapa Yesus Allah menjadi manusia? Karena Dia datang mengganti kita berperang dengan setan. Bukan saja cinta, bukan saja mengganti kita, bukan saja melunaskan utang kita. Dia perang dengan setan untuk mengalahkan iblis, baru melepaskan kita. Interpretasi keempat ini ayatnya ada di dalam buku Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Siapa yang bawa kitab suci di sini? Ada yang bawa kitab suci? Ada? Buka kitab suci. Buku Ibrani pasal 2 ayat 14. Kalau saudara tidak bisa baca di sini, saya minta pendeta Anton ada di sini. Pendeta Anton di mana? Ada pendeta Anton? Ya, yuk ada bawa kitab suci. Buka Ibrani pasal 2 ayat 14. Dengar pembacaan ini ayat firman Tuhan. Ibrani pasal 2 ayat ke-14. Dengar baik-baik. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dengar, karena anak-anak, siapa itu anak? Yaitu anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan, karena kita semua mempunyai darah dan daging, semua. 1, 2, 3, kita mempunyai darah dan daging. Kenapa? Manusia. Lalu Yesus, jangan pikir. Yesus adalah Allah. Yesus Allah di surga. Yesus tidak ada darah, tidak ada daging. Tapi Dia mengatakan, aku mencintai kamu. Aku mau turun ke dunia. Aku juga mau menjadi seperti kamu. Apa ayatnya?
supaya oleh kematiannya Bukan. mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dia mau mendapat bagian seperti saudara-saudaranya, seperti anak-anaknya yang mempunyai darah dan daging. Apa artinya? Yesus kalau adalah Allah, tetapi tidak ada kemanusiaan, Yesus tidak bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati. Yesus adalah Allah, tetapi kalau dia mau mati, dia harus menjadi manusia. Ini yang agama lain tidak ngerti. Islam tidak ada, Buddha tidak ada, Hindu tidak ada. Hanya di dalam buku Kristen, Allah menjadi manusia. Allah berkata, aku mau mempunyai darah dan daging. Maka dia menjadi seperti mereka. Yesus lahir menjadi anak manusia. Yesus Allah menjadi manusia. Maka dia harus mempunyai darah. Dia harus mempunyai daging. Kalau Yesus bukan manusia, tidak bisa mati. Saudara dengar ya? Kalau Yesus bukan manusia, dia tidak mungkin apa? Tidak mungkin mati. Tetapi kalau Yesus manusia bisa mati, dia kalau tidak ada sifat ilahi, dia tidak mungkin bangkit. Nah, dengar dua kalimat ini. Karena menjadi manusia supaya boleh mati. Supaya boleh mati, dia perlu daging dan darah. Tetapi setelah mati, dia harus bangkit lagi. Yang mati kenapa bisa bangkit? Dua ayat, dua kalimat di dalam Mazmur 15:16. Coba baca. Mazmur 15:16. Penting sekali. Saya malam ini mau semua orang Kristen yang di sini ikut mengerti kitab suci, ikut mengerti doktrin. Jangan merayakan Natal senang-senang foya-foya, tapi mengerti dengan benar. 16 ayat keberapa? Ayat yang ke-10. Ya, coba dibaca. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau tidak menyerahkan aku di dalam tempat orang mati. Engkau tidak membiarkan aku yang suci mengalami kerusakan. Nah, orang Islam mengatakan, Yesus mati toh. Yang mati mana bisa jadi Tuhan? Yang mati itu busuk. Ini ayatnya. Dia tidak boleh busuk. Tubuhnya tidak rusak. Jiwanya tidak tinggal di akhirat. Karena Tuhan membiarkan dia melewati kematian. Tetapi akhirnya tidak boleh busuk. Karena dia harus bangkit pula. Dia berada di akhirat. Tidak boleh terus di situ. Karena dia harus meninggal tempat itu. Itu sebab satu-satunya orang yang harus mati. Tapi tidak boleh busuk. Adalah Yesus Kristus. Satu orang yang sudah masuk ke dalam tempat kematian tidak boleh tinggal di sana karena dia disebabkan oleh Tuhan Allah keluar dari sana. Jadi ini ayat 10 dari 16 begitu penting. Badannya tidak busuk, jiwanya tidak tetap tinggal di akhirat. Itu sebab dia pernah masuk. Masuk kenapa? Karena mau keluar lagi. Kenapa sudah masuk keluar lagi? Berarti dia pernah mati. Tetapi dia tidak rusak. Dia keluar lagi berata. Dia bangkit lagi. Ini hanya Alkitab mengatakan kebenaran begitu jelas. Begitu sungguh. Dan begitu penting. Supaya orang Kristen mengetahui Kristus harus mati. Untuk bisa mati, dia harus berdaging dan berdarah. Yesus mati, masuk ke akhirat untuk apa? Berperang dengan setan. Kembali kepada 2 ayat ke-14. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya
ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Di dalam wilayah kematian, iblis mencengkeram kita. Iblis menguasai kita sehingga kita tidak bisa lepas. Nah, Yesus harus menjadi daging dan darah, yaitu menjadi manusia supaya dia boleh mati. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak berperang dengan setan yang menguasai kuasa kematian. Setan menguasai kuasa kematian. Engkau dan saya berdosa di dalam tangan dia, dikuasai dia. Yesus datang berperang dengan setan. Yesus menang karena dia tidak pernah berdosa. Semua orang berdosa masuk kematian, tak mungkin keluar karena dipegang, dikuasai oleh setan, penguasa kematian. Di sini katakan dia menjadi daging, dia menjadi darah, supaya khusus melalui kematian. Saya tanya, kenapa Yesus harus ada daging? Yesus ada darah, supaya bisa dibunuh. Kalau Yesus tidak ada daging, tak bisa dipaku di atas kayu. Kalau Yesus tidak ada daging, tidak mungkin dipecut, tidak mungkin dilukai, tidak mungkin masuk ke dalam kematian. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak mungkin mengalirkan darah. Maka Alkitab mengatakan tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus mengalirkan darah menjadi pengampunan dosa berlaku kepada kita. Yesus dagingnya dipecahkan, dipaku di atas salib, membuktikan dia mati. Yesus mati, dia masuk ke dalam kurungan, masuk ke dalam wilayah kematian untuk bertempur dengan setan. Nah, ini yang kurang dikatakan oleh Anselmus. Ini yang kurang dikatakan oleh Yohanes. Ini dikatakan di dalam Ibrani. Yesus menyatakan cinta Tuhan kepada kita. Yesus melalui penggantian dia masuk ke dalam wilayah kematian. Yesus membayar hutang kepada Tuhan Allah, maka dia menjadi penebus. Yesus melalui kematian berperang dengan penguasa setan, penguasa kematian, yaitu iblis. Lalu melepaskan kita, mengeluarkan kita dari perampasan setan, karena kita sudah pernah jatuh di tangannya. Dengan demikian, Yesus yang mati, yang perang dengan setan, yang mengalahkan setan, akhirnya dia keluar daripada tempat mati karena badannya tidak rusak. 3 hari di dalam kuburan, badannya tidak rusak. Yesus bangkit pula karena dia tidak boleh berada di tempat akhirat. Sebab itu, setelah menang atas iblis, dia melepaskan kita keluar. Dia membebaskan kita semua keluar menjadi anak-anak Allah yang diperanakan pula. Puji Tuhan, melalui pengertian 4 hal ini, kita sekarang mengetahui Allah mengasihi kita. Kita mengetahui Yesus mengganti kita. Kita mengetahui Yesus membayar utang kita di hadapan Tuhan. Terakhir kita mengetahui Yesus perang dengan iblis dan keluarkan kita dari tangan setan sehingga kita bebas selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kalau mengerti doktrin yang kita belajar malam ini, maka tahun ini Natal paling berarti bagi kita. Kita bukan minta permen, minta manisan, minta hadiah, ada Santa Claus, itu semua omong kosong. Kita bukan lihat pohon Natal klip-klip yang begitu nyala, banyak lampunya bagus, dapat hibur. Tidak, kita mendapat penebusan Yesus Kristus. Karena dia menyatakan kasih Allah. Karena dia mengganti kita. Karena dia membayar hutang kita. Karena dia berperang dengan setan dan mengeluarkan kita dari tangan iblis. Selama
4 ini kalau sudah ngerti selesai. Bukan, saya kasih hal yang terakhir. Yesus setelah mengalahkan setan, dia bangkit pula dan dia mengatakan 2 kalimat. Karena aku hidup, engkau pun akan hidup. Kedua, di mana aku berada, engkau akan berada dengan aku di sana. Ini namanya pengharapan yang kekal. Puji Tuhan. Tak ada agama bicara tentang ada yang mati mengganti kita, yang membayar kita, yang berperang bagi kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan dia memberikan pengharapan terakhir. Because I live, you will all live just like me. Kedua, where I will be, there will be you also. Di mana aku berada, engkau juga akan berada. Saudara, jangan bandingkan pendiri agama lain sama Yesus. Lain sekali. Kalau ditanya, Muhammad, kemana engkau? Dia bilang, doakan saya. Harap saya dapat tempat baik di sisi Tuhan. Ini kalimat siapa? Kalimat Muhammad. Kalimat Yesus. Tak usah doakan saya. Tak usah doakan saya dapat tempat baik di sisi Tuhan. Karena saya akan ada dengan Bapakku di surga. Aku berada di sana. Kau juga akan berada di sana. Tak ada istilah mudah-mudahan bagi orang Kristen. Kita pasti bersama dengan Tuhan. Kita pasti hidup bersama dengan Tuhan yang hidup. Kita pasti berada di surga. Tempat yang kekal. Tempat yang suci. Tempat yang mulia. Tempat yang adil. Karena Kristus sudah berada di sana. Biarlah hari ini kita mengerti Natal. Biarlah hari ini kita merayakan Natal dengan pengertian yang sungguh-sungguh. Christ come, become man. Yesus datang menjadi manusia. Membawa kita kembali menuju ke surga. Kita ada pengharapan. Kita ada hidup kekal. Kita jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mengertikah? Saudara sadarkah apa artinya Natal? Saudara mengerti apa artinya Kristus ke dunia? Saudara mengerti mengapa Yesus harus berdaging dan berdarah? Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak mungkin mati. Kalau dia sudah manusia, dia boleh mengalirkan darah. Dia boleh menyerahkan tubuhnya. Dia boleh masuk ke dalam tempat kematian. Berperang dengan iblis yang menguasai kuasa kamatut. Lalu melepaskan kita. Keluar dari tangan iblis. Kita menjadi orang dibebaskan. Sudah dibebaskan. Kita masih hidup di dunia berapa puluh tahun. Sampai satu hari ajal kita datang. Saya tidak tahu kapan. Mungkin 2 tahun lagi saya mati. Mungkin 3 tahun lagi saya mati. Saya sudah umur 85. Tapi saya mempunyai pengharapan. Bukan mudah-mudahan saya diterima Tuhan. Saya ada pengharapan. Seperti apa Yesus katakan. Karena aku hidup, engkau juga akan hidup. Amin. Yesus bilang, karena aku berada di sana, engkau juga pasti di sana. Orang Kristen tidak minta mudah-mudahan diterima Tuhan di sisinya. Tidak. Kita pasti hidup bersama Kristus. Kita pasti berada di sana bersama Kristus. Karena Kristus sudah mengalahkan setan. Kristus di dalam daging dan darah sudah mati menghancur kuasa iblis. Itulah sebab dia datang ke dunia. Mengapa Yesus dari surga ke dunia? Mengapa Yesus Allah menjadi manusia? Karena dia mencintai kamu. Karena dia mengganti kamu. Karena dia membayar utang kamu. Karena dia berperang kepada setan. Melepaskan kamu. Sehingga hari ini
kita melalui perayaan Natal, kita mengetahui kita mempunyai pengharapan yang kekal karena Kristus sudah datang, sudah mengalahkan, sudah menang, sudah bangkit pula. Maka kita akan sama-sama dengan Kristus menang, sama-sama hidup, sama-sama berada di sana untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Mari kita semua merayakan Natal dengan mengingat kalimat-kalimat. Ikut saya setiap kalimat, engkau ikut satu kalimat demi satu kalimat. Semua ikut berkata, Bapa di surga, saya berterima kasih pada hari ini saya merayakan Natal karena saya mengingat Kristus pernah dari surga datang ke dunia, lahir di palungan, menjadi tanda Allah mencintai saya. Yesus sendiri mengganti saya, yaitu yang suci mengganti saya yang berdosa. Yang benar mengganti saya yang tidak benar. Saya percaya Yesus membayar hutangku kepada Tuhan Allah. Oh Tuhan, bukan saja demikian, Engkau menjadi daging, Engkau berdarah, supaya mati bagiku, supaya perang bagiku. Engkau mengalahkan iblis. Engkau tidak rusak. Engkau tidak tinggal di akhirat. Engkau sudah bangkit kembali. Karena engkau hidup, aku hidup juga. Karena engkau berada di Bapa situ, aku juga akan berada dengan engkau di tempat Bapa. Aku berterima kasih. Engkau sudah menjadi juru selamatku. Malam ini saya mengaku engkau, saya mengikut engkau. Terimalah saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Semua menyanyi dengan suara keras. Tuhan, semua bilang puji Tuhan. Haleluya. Kristus sudah datang menjadi penebus bagiku. Saya ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara biasa, engkau kembali ke gereja masing-masing. Saya jarang melihat engkau di dalam kebaktian seperti ini. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan tahun depan Natal, mungkin kita ketemu lagi. Baik di sini atau di tempat lebih besar. Amin. Biar kita setiap tahun mengenal kristologi, mengenal inkarnasi, mengenal Kristus pernah datang ke dunia. Dan kita mempunyai iman, doktrin yang kuat, menjadi orang Kristen yang mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi sekali lagi. Puji Tuhan, haleluya. 1, 2, 3, 4. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Keras.
Semua tepuk tangan memuji Tuhan dengan suara keras. Puji Tuhan. Amin. Sekarang saudara-saudara silakan duduk. Kita masih ada 2 acara yang penting. Pertama, kita akan memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan yang dilakukan di dalam kebaktian seperti ini. Mari kita sendiri, setiap orang siap hati, siap uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan seperti kebaktian di sini ini. Belasan ribu orang berkumpul di sini. Tempat yang begitu besar, tidak murah, lebih 2 miliar untuk malam ini. Mari kita mau memberi cinta kasih kita untuk Tuhan. Saudara-saudara, jangan paksa. Kalau engkau rasa dipimpin Tuhan, engkau rela memberikan persembahan, mari kita memberi di hadapan Tuhan. Sekarang saya minta kita menyanyi bersama-sama lagu yang pertama. Pam 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 pam. Mari kita menyanyi. Coba ditabuhkan lagu ini. Semua bisa lihat di atas. Dengarlah malam penyanyi mulia bagi Raja. Mulai persembahan. Beri selamat atas bumi, manakala lahirlah. Sekalian bangsa bersesuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah, lahir di Betlehem. Dengarlah malam nyanyi, mulia bagi kasih. Ayat kedua. Si surga senantiasa Menyanyi. menyembah di hadapnya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini Kristosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, Allah Immanuel. Dengarlah malam nyanyi, mulia bagi kasih. Jasa yang besar, matahari yang tenang, surga terikat dan ringan, serta hidupnya senang. Perhatikan rekan-rekan, senyuman kemuliaan, Allah turun karunia, memberi selamat manusia. Dengarlah malam nyanyi, mulia Mulai lagi ayat pertama. Dengarlah malaikat nyanyi, mulia bagi Raja. Beri selamat atas bumi, sekarang bangsa bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah, lahir di Betlehem. Dengarlah malam nyanyi, mulia bagi kasih. Mari kita semua berdiri. Kita mau berdoa mengucap terima kasih kepada Tuhan. Saya minta pendeta Titus naik ke atas berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan kita.
Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau menyerahkan putra tunggal-Mu bagi kami. Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih dengan persembahan ini Tuhan tidak pernah cukup untuk membayar kasih-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Dan berikanlah hikmat untuk kami mengelola keuangan untuk melebarkan, meluaskan kerajaan Tuhan, baik di Jakarta, di Indonesia, maupun dimanapun Tuhan mau kami pakai. Berkatilah semua yang sudah memberi dan penuhilah kami dengan sukacita karena persembahan kami diterima oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.